Gini sisanya itu aku dari tebak kalau itu nggak cukup kalau kamu ngirim harus di cuman aku pengen bikin lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Tim Amalia. Saya Rika Hardiana. Saya Katilina. Di sini kami menghasilkan sebuah hasil The Ultimate Brand Battle. Jadi ini itu sebuah kompetisi cerdas cermat yang ditujukan untuk sekolah SMA, SMK dan juga sederajat untuk mengasah kemampuan intelektual peserta. Jadi kami membuat sebuah struktur organisasi dari acara ini, yaitu pertama ada ketua pelaksana di sini memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan semua acara dan juga mengkoordinator dari semua divisi ini. Selanjutnya ada sekretaris. Di sini sekretaris itu memiliki tugas menyusun, mengarsip dan juga mengelola surat resmi dan juga dokumen-dokumen seperti lainnya. Kemudian ada bendahara. Bendahara di sini memiliki tugas untuk merekap dan juga mencatat semua dana yang masuk maupun keluar dan menyusun anggaran yang penting. Kemudian selanjutnya ada si acara di sini untuk membuat acara berlangsung dari awal sampai akhir dan juga membuat lagarnya. Selanjutnya ada si intelektual di sini itu membuat soal-soal kuis yang nantinya untuk dilonggarkan kepada peserta-peserta. Selanjutnya ada si humas di sini untuk membangun dan juga menjaga hubungan dari pihak eksternal dan juga internal. Selanjutnya ada si dekdok. Si dekdok ini memiliki tugas untuk membuat dekorasi dari kegiatan ini sesuai dengan tema dan juga mendokumentasikan dalam bentuk foto dan juga video. Selanjutnya ada alasan dan juga tujuan. Oke, untuk alasannya yaitu kegiatan cerdas cermat ini itu bertujuan untuk menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan wawasan, melatih berpikir kritis dan juga menumbuhkan semangat berkompetisi positif. Nah, peserta ini diharapkan untuk mampu menerapkan pengetahuan secara cepat dan tepat pada sub materi yang diberikan, yaitu yang pertama PPKN, sejarah Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi dan juga matematika. Dan kegiatan ini itu juga ditujukan untuk membentuk karakter cerdas, berdaya saing dan berjiwa kebangsaan pada generasi muda. Untuk tujuan dari acara ini itu yang pertama mengembangkan pengetahuan dan keaktifan generasi muda melalui kompetisi yang menantang dan edukatif. Yang kedua, melatih wawasan dan nalar kritis peserta dengan soal yang menguji kemampuan berpikir. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai situasi. Yang keempat, menumbuhkan sportivitas dan jiwa kompetitif yang sehat. Dan yang terakhir yaitu mendorong terbentuknya generasi yang berkarakter kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana kerja dan timeline pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin dan tanggal 26 Januari 2026 pada waktu 8 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Yang dilaksanakan di Wisma Perdamaian. Acara ini dibuka oleh MC dan dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut oleh sambutan ketua pelaksana, dilanjut dengan persiapan lomba dan dilanjut dengan perlombaan gambar penyisihan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Kemudian dilanjut dengan ice breaking untuk seru-seruan dan dilanjut dengan pengumuman pemenang sekaligus penyerangan hadiah bagi pemenang. Kemudian acara ditutup dengan sesi foto bersama. Jadi selanjutnya ada kegiatan kita, jadi selama rapat, jadi kita itu cuma ada 4 pertemuan. Jadi rapat pertama, jadi kita menentukan tema, yaitu setelah kita melakukan perundingan pendapat, terus ada banyak banget perbedaan pendapat. Akhirnya kita memutuskan tema kita itu event organization dengan project The Ultimate Brand Battle. Terus di
Jadi struktur organisasi juga berhasil dibentuk melalui musyawarah dan voting. Kemudian selama proses persiapan muncul konflik ringan berupa perbedaan pendapat dan penyesuaian jadwal rapat. Jadi tapi kita berhasil mengatasi konflik tersebut melalui diskusi terbuka, penyampaian pendapat oleh setiap anggota, serta mengambil keputusan melalui voting, termasuk penentuan waktu disesuaikan dengan ketersediaan anggota. Kemudian rapat kedua kita membahas manajemen konflik yang muncul akibat perbedaan pendapat. Terus tapi kami berhasil menyelesaikan melalui musyawarah sehingga disepakati tema yang sudah disebutkan tadi. Terus setiap anggota juga melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Selain itu kami juga mulai merancang desain seperti desain maskot yang sesuai dengan tema kegiatan. Terus selanjutnya rapat ketiga kita melakukan diskusi untuk meninjau kembali hasil yang sudah kita rundingkan selama di beberapa hari sebelumnya. Kemudian kita membuat laporan akhir untuk memastikan bahwa seluruh poin yang dibahas telah sesuai dan siap dilampirkan di laporan. Selanjutnya pertemuan terakhir kami menyiapkan bahan presentasi oleh setiap anggota tim. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis konflik dan penyelesaiannya selama proses kegiatan serta bagaimana. Konflik yang pertama kita ada konflik perbedaan pendapat. Konflik ini termasuk menang-menang atau kolaboratif. Pada kondisi ini semua anggota menyampaikan pendapat masing-masing. Setiap pendapat didengarkan dan dipertimbangkan. Keputusan yang dipilih adalah yang dapat diterima semua anggota. Konflik ini termasuk kolaboratif karena fokus pada solusi terbaik bagi semuanya. Tidak ada pihak yang dikorbankan dan keputusan akhir hasil hubungan perspektif. Yang kedua ada konflik penyesuaian waktu rapat. Konflik ini termasuk kompromi atau kompromising, yang dimana ketua pelaksana membuat voting untuk memilih waktu rapat yang dimana semua anggota memilih waktu yang paling memungkinkan dan tidak 100% sesuai preferensi individu, tapi solusi tengah dipilih. Dan termasuk kolaboratif karena fokus pada solusi terbaik bagi semuanya, tidak ada pihak yang dikorbankan dan keputusan akhir hasil gabungan perspektif. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya. Ada maksudnya gitu. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan, ada pertanyaan? Berarti judulnya apa ini? The Ultimate Brand Battle. Ultimate Brand Ya. Battle. Ya. Seperti ini ya, lomba cerdas cermat itu. Iya, memang cerdas cermat. Cerdas cermat. Kenapa yang memilih? Judulnya siapa? Ya. Nah, untuk alasan kami memilih ini itu untuk memberikan ruang bagi siswa-siswi SMA SMK untuk mengembangkan pengetahuannya, berpikir kritis, terus juga menumbuhkan semangat berkompetisi positif begitu Pak. Untuk idenya ini ide dari hasil voting bersama.
eventnya itu nanti berdiri sendiri atau mungkin berafiliasi dengan Udinus atau bagaimana? Untuk ini kita sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang di Udinus. Oke, berarti kalau gitu kalau Anda di Udinus ya istilahnya topiknya mungkin menjurus ke ini ya tentang IT dan sebagainya gitu ya. Oh ya itu ya salah satu usul materinya ada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi artinya cerdas cermasnya itu game-gamenya itu ya berkaitan dengan IT. Nanti di ice breakingnya mungkin mas. Nggak di pertanyaannya atau di cerdas Mana cermasnya. di ice breakingnya juga ada door prize-nya bagi yang gitu. apa menang. Gitu. Apa nanti ada juara 1, 2, 3? Iya ada juara 1, 2, 3. Karena kalau ini terrealisasi gitu ya, itu materinya ya ada PKN, Iya, ada sampai PKN. Nah kalau itu mungkin kalau di Udinus ya mungkin di TIK aja. Jadi TIK kemudian nanti ada problem ya, nah nanti ada penyelesaian dan sebagainya. Itu untuk masa itu kalau sejarah dan sebagainya mungkin terlalu luas ya. Nah, jadi misalnya gini, memang tidak bisa lepas dari tentang sejarah dan sebagainya. Contoh misalnya begini tentang Aceh, ya banjir dan sebagainya. Nah peran TIK itu apa? Nah itu kan peran TIK untuk ini pertama untuk mitigasi, ya untuk misalnya apa istilahnya pencegahan dan sebagainya, untuk pasca dan sebagainya. Nah itu bisa dari sudut pandang TIK juga. Luas itu sebenarnya. Nah kalau Anda kesini memang harus menggandeng akuisisi ya untuk misalnya promosi dan sebagainya. Itu nanti bisa terrealisasi. Bagus ini. Nah selama ini ada nggak yang mengadakan seperti itu? Ada pak. Di sini juga. Ya siapa? Dari DPRKM. Oh sudah ada. Ada. Ada ya. Sudah pernah terrealisasi Sudah, berapa kali? sudah. Hmm, Setiap tahunnya ada. ada ya. Iya. Oke. Ya bagus kalau gitu. Ini berarti tinggal meneruskan gitu ya. Iya. Iya. Ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Oke, monggo Mas. Saya Christian, saya mau bertanya, kira-kira di generasi sekarang itu kan terutama generasi Z atau generasi Alpha itu ya banyak banget apa tuh mereka tuh yang kurang fokus ataupun kurang untuk mengikuti ini itu kira-kira itu strategi kalian tuh apa untuk mengajak mereka yang mungkin pembelajar dasar nggak bisa karena mereka tuh kurang fokus lah atau mungkin otak mereka tuh sudah rusak karena kena brain rot lah atau sebagainya gitu. Itu aja sih, terima kasih. Strategi kalian untuk mengajak mereka supaya mereka harus ubah pola pikir mereka tuh bisa mengikutinya dan bisa diajak berpikir untuk membangun. Terima kasih. Untuk strategi kita sih itu ya, yang pertama mengirim undangan-undangan ke sekolah-sekolah SMA SMK terdekat di sini dan meminta delegasi dari sekolah tersebut. Kan kalau delegasi kan nggak hanya yang siswa-siswi biasa, pasti yang direkomendasikan guru-guru kan pasti yang berprestasi. Terus yang menarik dari acara ini kan nanti ada sertifikat yang bisa digunakan untuk lomba-lomba selanjutnya atau UTBK atau untuk pendaftaran di kampus bisa diakumulasikan lah poinnya begitu. Terima kasih. Yang lain? Yang lain silakan. Kalau tahun kemarin ini tahu kira-kira pelaksanaan ada ya bagaimana kalau tahun kemarin ini animonya. Nah ini kan
berarti kalau Anda menyelenggarakan lagi kan sudah ada case-nya ya, ada pernah dilakukan. Nah, paling tidak dari tahun kemarin dievaluasi kemudian ditingkatkan sehingga animo dari anak-anak SMA itu bisa meningkat gitu. Gimana kalau tahun kemarin pernah dengar ceritanya seperti apa? Kalau tahun kemarin sih aman aja sih Pak, dari pesertanya juga pada antusias. Terus Berapa jumlah pesertanya? kalau pesertanya yang kemarin itu 15 tim, itu satu timnya terdiri dari 3 orang. Ya, 15 tim ya? Iya, 15 tim. 15 tim. Tim itu selesai dalam satu hari? Iya, satu hari. Targetnya berapa? Kalau targetnya juga 15 itu. Oh, berarti sesuai target. Iya, sesuai target. Ya, berarti eventnya ini ya berlangsung terus, berarti ada piala berdiri ya? Ada piala? Oh ada. Ya. Kalau di kan itu Pak, di Rismas kan ada piala tetap. Iya. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Ingin tanya, kira-kira untuk event ini tuh berafiliasi sama tempat les kayak Kumon, BO atau apa gitu atau enggak sebagai sponsor atau media partner? Kalau di acara sebelumnya sih kita itu acaranya berafiliasi sama ruang guru. Jadi banyak dari ruang guru juga yang ikut kompetisi ini. Sebagai Siswanya, iya, sebagai peserta. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Bagus mau tanya. Bagaimana rasanya? Anggaran saya semua izin, anggarannya sih. Suaranya enak sih. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Udah. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.